Shalom, saudara terkasih di dalam Yeshua HaMashiach. Kembali saya panjatkan syukur kepada Bapa di sorga oleh kasih kemurahannya saja, sehingga saat ini saya boleh berdiri kembali untuk menyaksikan kebenaran Sabat hari ke-7 menurut kitab suci. Ellen G. White adalah juru kabar Elohim bagi umatnya pada akhir zaman. Di dalam bukunya Muliakanlah Dia, halaman 153, menyatakan demikian: di antara hukum-hukum manusia dan undang-undang Elohim akan terjadi pertentangan yang besar, yakni pertarungan antara yang benar dan yang salah. Kita sedang memasuki kancah peperangan ini. Ketidaksetiaan ternyata sampai pada titik yang membahayakan, bukan saja di dalam dunia ini, tetapi di dalam gereja Elohim. Oleh sebab itu, Elohim menyuruh untuk mengadakan satu kebangunan rohani dan satu pembaharuan. Pekabaran Laodikia adalah percampuran antara kebenaran dan kesalahan, sehingga bila tidak bertobat akan dimuntahkan. Oleh sebab itu, satu pembaharuan yang harus diadakan, yaitu kita harus berdiri di dalam setiap firman yang keluar dari mulut Elohim yang adalah kebenaran. Saat ini sedang terjadi pertentangan antara Sabat Sabtu yang ditentukan oleh kalender Januari Desember dan Sabat lunar yang ditentukan oleh kalender Abib Adar, siklus bulanan yang tertulis di dalam kitab suci. Saya mengikuti beberapa seminar dan Zoom meeting yang diadakan oleh para doktor teologi Gereja Masehi Advent hari ke-7 yang mempunyai satu kesimpulan yang sama, bahwa Sabat lunar adalah ajaran sesat dan patut ditolak. Pada saat ini saya berani berdiri di sini untuk membantah, untuk menentang kesimpulan para doktor teologi yang mengadakan seminar dan Zoom meeting di YouTube yang saya ikuti. Dan pagi ini saya akan membantah Zoom meeting yang diadakan di channel Joseph Ringo, dan narasumbernya adalah Pendeta Manulang. Dan Pendeta Manulang mengatakan bahwa sampai Yeshua disalib, dia tidak pernah menyinggung Sabat menurut bulan. Saya menggambarkan 5 bentuk bulan di sini, bahwa di dalam Perjanjian Baru tidak ada tulisan mengenai Yeshua menyinggung tentang Sabat yang ditentukan oleh bulan. Tetapi mari kita menyelidiki dengan teliti. Kita mencermati setiap ayat di dalam kitab suci, maka kita akan temukan Yeshua tidak pernah menyebutkannya, tetapi Yeshua melakukannya. Saya akan buktikan bahwa Yeshua pemelihara Sabat lunar, yaitu pemelihara Sabat yang ditentukan oleh bulan, yang ditentukan oleh kalender Abib, Nisan, Adar, siklus bulanan. Ayatnya terdapat di dalam Lukas 2 ayat 41. Lukas 2 ayat 41. Dan kedua orang tuanya pergi ke Yerusalem setiap tahun pada perayaan Paskah.
Di dalam Perjanjian Baru tidak ada satu ayat pun yang menuliskan tanggal berapa, bulan apa perayaan Paskah itu. Tetapi karena orang tua Yesua adalah orang Yahudi, maka orang Yahudi tahu kapan perayaan Paskah itu, yaitu tertulis di dalam Imamat pasal 23 ayat 5. 14 Abib adalah Paskah bagi Elohim. Paskah bagi Elohim yaitu satu nubuatan yang dinubuatkan di dalam buku Imamat yang menunjuk kepada Yesua. Satu kali kelak Yesua akan menggenapi nubuatan ini. Dan Paskah inilah yang dirayakan di Yerusalem, dan setiap tahun orang tua Yesua pergi ke Yerusalem pada masa kanak-kanak Yesua. Dan Yesua ikut ke Yerusalem pada umur 12 tahun. Maka mereka merayakan Paskah, dan besoknya tanggal 15 itu adalah Sabat hari ke-7. Di mana saya tahu bahwa tanggal 15 ini adalah Sabat hari ke-7? Nubuatan Imamat 23 ayat 5 digenapkan di dalam Yohanes 19 ayat 31. Hari itu adalah hari persiapan. Hari persiapan adalah hari ke-6. Jadi tanggal 14 Abib Nisan adalah hari persiapan, hari ke-6, maka tanggal 15 adalah Sabat hari ke-7. Selanjutnya Yohanes 19 ayat 31 mengatakan hari itu adalah Sabat Agung. Mengapa Sabat Agung? Karena dua peristiwa dirayakan dalam satu hari. Peristiwa apakah itu? 15 Nisan adalah hari raya roti tak beragi dan Sabat hari ke-7. Jadi pernyataan dari Pendeta Manulang mengatakan bahwa sampai Yesua disalib, dia tidak pernah menyinggung tentang Sabat menurut bulan. Tetapi Alkitab membuktikan, kitab suci membuktikan bahwa Yesua dan kedua orang tuanya menguduskan Sabat tanggal 15 Abib Nisan. Kalau tanggal 15 Sabat kedua, tanggal 22 Sabat ketiga, tanggal 29 Sabat keempat, dan Sabat pertama adalah tanggal 8. Inilah Sabat yang ditentukan oleh kalender Abib Nisan Adar yang dikuduskan oleh Yesua dan kedua orang tuanya. Maka pernyataan Pendeta Manulang tidak seturut dengan kitab suci. Kemudian selanjutnya Pendeta Manulang mengatakan bahwa tidak ada tulisan Ellen G. White untuk mengubah ke Sabat lunar. Kata lunar memang tidak ada di dalam kitab suci. Tetapi arti lunar diambil dari dua kata, luni, bulan, solar, matahari. Jadi Sabat yang ditentukan oleh bulan dan matahari, itulah Sabat lunar. Sesuai dengan Kejadian 1 ayat 14 bahwa benda penerang, matahari dan bulan menentukan hari-hari dan tahun-tahun. Peristiwa Nuh menuliskan bahwa air bah itu berkuasa di atas bumi ini selama 150 hari. 150 hari itu terjadi dari tanggal 17 bulan kedua sampai tanggal 17 bulan ke-7. 5 bulan. Jadi 150 bahagi 5, kita akan temukan 1 bulan adalah 30 hari.
menjadi bulan dan matahari, menentukan hari-hari dan tahun-tahun. Baik, sekarang kita cermati apa tulisan Ellen G. White di dalam Kemenangan Akhir pasal 26. Kemenangan Akhir pasal 26. Di sana dituliskan oleh Ellen G. White bahwa pada waktu hari Sabat diubah oleh kepausan Roma, maka metrai Elohim, metrai hukum dicabut dari hukum itu. Perubahan Sabat terjadi antara dua kalender. Antara kalender Abib Adar dirubah menjadi kalender siklus mingguan. Selama ini kita mengetahui dan kita diajar bahwa perubahan Sabat terjadi dari hari Sabtu menjadi hari Minggu adalah Sabat palsu. Tetapi ini hanya terjadi di dalam satu kalender. Yang sebenarnya perubahan Sabat terjadi antara Sabat hari ke-7 di dalam kalender Abib Adar dirubah menjadi hari pertama di dalam setiap bulan dalam kalender Januari Desember. Dan bagaimana dengan Sabtu? Apakah Sabtu hari ke-7 menurut kitab suci? Kita bisa lihat perbandingan di dalam dua kalender ini bahwa Sabat kitab suci yang ditentukan oleh Abib Adar tanggalnya selalu sama pada setiap bulan karena peredaran bulan setiap bulan adalah sama. Dengan ini membuktikan bahwa Sabtu hari ke-7 dalam kalender siklus mingguan tidaklah sama harinya dengan Sabat hari ke-7 menurut Abib Adar siklus bulanan. Maka Sabtu bukanlah hari ke-7 menurut kitab suci yang ditentukan oleh kalender Abib Adar. Daniel pasal 7 ayat 25. Itu adalah nubuatan perubahan Sabat dari kalender kitab suci Abib Adar dirubah menjadi kalender siklus mingguan terus menerus, dan itu sudah terjadi. Pekerjaan pembaharuan Sabat harus dilakukan pada akhir zaman. Kapan akhir zaman itu? Kapan waktu akhir zaman harus diadakan pembaharuan Sabat? Matius 24 ayat 7. Peperangan, gempa bumi, kelaparan, wabah penyakit itu adalah tanda permulaan penderitaan. Permulaan penderitaan adalah permulaan masa kesukaran. Itu satu tanda di dalam kitab suci. 4 ini sudah terjadi. Peperangan, sekarang sedang terjadi peperangan di Israel, gempa bumi sangat sering terjadi, kelaparan di bagian dunia yang lain sedang mengalami kelaparan saat ini, dan wabah penyakit. Kita telah mengalami COVID-19, wabah penyakit yang mendunia, dan ini adalah satu tanda permulaan masa kesukaran. Apa yang dituliskan oleh Ellen G. White tentang hal ini? Tulisan-tulisan permulaan, halaman 100 dan 101. Saya melihat kuasa-kuasa di bumi sedang digoncangkan, dan peristiwa-peristiwa ini sedang terjadi secara berturut-turut. Perang, ancaman bala kelaparan,
dan wabah penyakit adalah yang pertama mengguncang kuasa-kuasa di bumi. Dan ini sudah terjadi. Ini adalah permulaan penderitaan dan permulaan masa kesukaran. Selanjutnya, Alin Jawad menulis di dalam tulisan-tulisan permulaan halaman 87. Saya melihat bahwa Elohim mempunyai anak-anak yang tidak mengerti dan memelihara Sabat. Mereka tidak menolak terang terhadap hari itu. Pada permulaan masa kesukaran, kita akan dipenuhi Roh Kudus bila kita maju untuk memberitakan Sabat yang lebih lengkap. Dan ini akan membangkitkan amarah gereja-gereja dan yang namanya saja Advent. Tetapi mereka tidak dapat menolak kebenaran tentang Sabat itu. Apa artinya Sabat lebih lengkap? Kembali kita perhatikan di dalam dua kalender ini. Sabat lengkap adalah Sabat dalam kitab suci yang ditentukan oleh kalender Abib Adar dengan tanggal 1 adalah hari bulan baru, adalah hari ibadah. Kemudian tanggal 8 Sabat pertama, tanggal 15 Sabat kedua, 22 Sabat ketiga, tanggal 29 Sabat keempat. Inilah Sabat lengkap yang berdasarkan bulan baru. Jadi Sabat kitab suci adalah Sabat ditentukan oleh Abib Adar, kalender siklus bulanan yang berdasarkan bulan baru. Inilah disebut Sabat lengkap. Kemudian ketika terjadi perubahan Sabat, Sabat ini dipindahkan ke dalam kalender siklus mingguan terus-menerus, menghilangkan tanggal 1 bulan baru, menghilangkan dasar dari Sabat hari ke-7. Oleh sebab itu, Sabat di dalam kalender siklus mingguan terus-menerus, Sabat Sabtu adalah Sabat yang tidak lengkap karena menghilangkan bulan baru. Maka pada akhir zaman, pada permulaan masa kesukaran, kita akan dipenuhi oleh Roh Kudus bila kita maju untuk memberitakan Sabat yang lebih lengkap, yaitu Sabat kitab suci yang sekarang dikenal dengan Sabat lunar. Tetapi sayangnya, Sabat lunar telah dinyatakan oleh para doktor teologi sebagai Sabat bukan Injil yang benar, sebagai Sabat yang sesat. Itu sebabnya saya berdiri di sini. Saya berani untuk menentang kesimpulan para doktor teologi dengan saya menyelidiki kitab suci Spirit Prophecy Library. Saya membaca sebanyak-banyaknya dan saya temukan bahwa Ellen G. White adalah juru kabar Elohim bagi umatnya akhir zaman. Selama 70 tahun dia sebagai juru kabar Elohim. Dia memelihara Sabat Sabtu, memelihara Sabat siklus mingguan, tetapi dia mengajarkan, menjelaskan tentang Sabat lunar. Saya akan berikan satu bukti tentang Ellen G. White mengajarkan Sabat lunar, yaitu Kerinduan Segala Zaman. Halaman jilid 2, halaman 419 dan 420. Di sana dia tuliskan bahwa Sabat waktu penciptaan adalah Sabat yang sama waktu Yesua beristirahat dalam kubur. Tanggal berapa Yesua beristirahat dalam kubur? Yaitu tanggal 15 Nisan. Dan tanggal 15 Nisan ini adalah sama dengan Sabat waktu penciptaan. Kita lihat dalam gambar berikut ini.
kalender kitab suci terukir di angkasa. Inilah kalender Kejadian 1 ayat 14. Matahari dan bulan sebagai benda penerang yang menentukan hari-hari dan tahun-tahun. Di dalam tahun ada bulan, ada pekan, ada hari. Maka pekan, 1 pekan, 7 hari, 1 bulan, ada 4 pekan, dan 1 tahun ada 12 bulan. Itu ditentukan oleh kalender kitab suci yang terukir di angkasa. Hari pertama, tanggal 1, disebut Rosh Kodesh di dalam bahasa Ibrani. Ini terjadi di dalam Kejadian 1 ayat 1 dan 2, di mana penciptaan sudah dimulai. Tetapi sayangnya Gereja Masehi Advent hari ke-7 tidak percaya kalau penciptaan sudah dimulai pada Kejadian 1 ayat 1 dan 2, di mana di sana pada mulanya Elohim menciptakan langit dan bumi. Tetapi sesungguhnya bila kita meneliti lebih dalam, bukanlah langit dan bumi yang diciptakan pertama kali, tetapi di dalam bahasa Ibraninya bahwa Resit bara Elohim Samayim et Eret. Samayim punya 3 arti: surga, langit, dan udara. Eret punya 2 arti: bumi dan tanah. Jadi bila kita gunakan Samayim, surga, itu tidak tepat karena surga sudah ada. Bila kita gunakan Samayim, langit, sebagaimana yang diterjemahkan di dalam kitab suci, bahwa pada mulanya Elohim menciptakan langit, tetapi pada hari kedua Elohim menjadikan cakrawala yang disebut langit. Bila langit sudah diciptakan dalam Kejadian 1 ayat 1 dan 2, maka pada hari kedua Elohim tidak membuat lagi cakrawala yang disebut langit. Oleh sebab itu, Kejadian 1 ayat 1, Eretz bukanlah bumi, tetapi tanah. Eretz nanti diterjemahkan sebagai bumi ketika bumi sudah ada isinya. Jadi Kejadian 1 ayat 1 dan 2, di sanalah tempat pekerjaan mencipta yang dilakukan Elohim, yaitu pada pertama kali, pada mulanya Elohim menciptakan udara dan tanah. Satu penjelasan yang panjang tentang penciptaan. Saya hanya mengambil sedikit untuk membuktikan bahwa pada Kejadian 1 ayat 1 dan 2 penciptaan sudah dimulai. Oleh sebab itu di sini saya tuliskan tanggal 1 dalam bulan terletak saat Elohim menciptakan pada Kejadian 1 ayat 1 dan 2. Kemudian Kejadian 1 ayat 5. Jadilah petang, jadilah pagi, itulah hari yang pertama. Sekarang ada 2 hari pertama. Hari pertama dalam bulan Rosh Kodesh dan hari pertama dalam pekan adalah Yom Ehad dalam bahasa Ibrani. Yom Ehad hari pertama dalam pekan, dan itu adalah tanggal 2 di dalam bulan menurut Rosh Kodesh. Hari kedua di dalam pekan, hari ketiga di dalam bulan, dan selanjutnya akhirnya kita tiba pada hari ke-7 dalam pekan. Itu terjadi tanggal 8 dalam bulan, disebut Yom Sabat. Inilah bulan yang dijadikan Elohim pada hari keempat. Tetapi bukan satu bentuk bulan ini saja yang dijadikan pada hari keempat, tetapi Elohim menjadikan bulan pada hari keempat dengan
30 bentuk bulan, peredaran bulan dalam 1 bulan. Inilah dasar dari hari Sabat sejak penciptaan, yaitu Rosh Kodesh, hari bulan baru. Walaupun bulan dijadikan hari keempat dan bersinar pada hari keempat dalam bentuk ini, tetapi peredaran setiap bulan telah dirancang oleh Elohim pencipta. Inilah rancangan yang telah dibuat oleh Elohim, dan sampai saat ini peredaran bulan ini tetap berjalan sejak penciptaan sampai sekarang, tidak berubah. Dan Sabat inilah yang terdapat di sini adalah Sabat yang tertulis di dalam kalender Abib Adar yang dituliskan oleh Musa di dalam buku Keluaran 20 dan dalam Imamat pasal 23. Saudara yang terkasih di dalam Yeshua HaMashiach, kita percaya Ellen G. White adalah juru kabar Elohim selama 70 tahun, dan dia memelihara Sabat Sabtu. Dan Gereja Masehi Advent hari ke-7 memelihara Sabat Sabtu sejak diorganisasi sampai saat ini. Apakah Ellen G. White dan Gereja Masehi Advent hari ke-7 bersalah dalam memelihara Sabat Sabtu? Yang akan menjawab bukan saya, tetapi pena inspirasi Ellen G. White. Bila terang datang dan terang itu ditolak, maka penghukuman Elohim akan datang. Tetapi sebelum ada terang datang, tidak ada dosa yang mereka langgar. 1 Testimonis halaman 116. Ellen G. White, Gereja Masehi Advent hari ke-7, tidak bersalah memelihara Sabat Sabtu. Tetapi ketika terang itu datang pada permulaan masa kesukaran, sekarang terang itu dibuka bahwa pekerjaan pembaruan Sabat harus kembali kepada Sabat Kitab Suci. Oleh sebab itu, di dalam Testimonies for the Church, jilid 5, halaman 691, Ellen G. White menulis, bila kesaksian roh nubuat tidak berbicara seturut dengan kitab suci, tolak itu. Apabila dalam kesaksian roh nubuat tidak seturut dengan kitab suci, tolak itu. Ellen G. White tunduk pada kitab suci. Pekabaran pembaruan Sabat yang dituliskan di dalam Kemenangan Akhir pasal 26. Itu adalah satu pekerjaan yang harus dilakukan oleh Gereja Masehi Advent hari ke-7 menurut tulisan Ellen G. White. Dan intinya pekabaran pekerjaan pembaruan Sabat adalah mengembalikan Sabat hari ke-7, hukum keempat, pada tempatnya yang semula, yaitu tempatnya semula ditentukan oleh kalender Abib Adar siklus bulanan. Inilah inti dari pekerjaan pembaruan Sabat. Elohim memiliki satu umat di atas bumi ini yang mempertahankan kitab suci, dan hanya kitab suci dasar dari semua ajaran dan dasar dari semua pembaharuan. Ini adalah ditulis di dalam Kemenangan Akhir halaman 626. Satu pekabaran bagi umat Gereja Masehi Advent hari ke-7 pada akhir zaman untuk melakukan pekerjaan ini sebelum kita dimeteraikan menurut kitab suci. Karena Ellen G. White menuliskan bahwa kitab suci akan menghakimi kita pada
hari penghakiman. Bukan apa yang tertulis dalam roh nubuat, tetapi apa yang tersurat di dalam kitab suci. Itulah yang akan menghakimkan kita, termasuk Sabat hari ketujuh. Menurut kitab suci adalah ditentukan oleh Abib Adar, kalender siklus bulanan. Itulah kalender yang menentukan Sabat hari ketujuh menurut kitab suci yang sekarang disebut Sabat lunar. Kiranya Elohim beserta kita dan Roh Kudus akan menuntun bagi siapa yang mau menurut akan firman Elohim yang tersurat di dalam kitab suci. Sampai jumpa pada video yang berikut.